Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Petriwati, NIM 404 18016. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Variasi Bahasa dalam Dialog Film Sobat Ambyar garapan sutradara Charles Ghazali dan Bagus Bramanti. Slide pertama pada bab pendahuluan, yakni latar belakang masalah. Menurut Yusri dan Mantasia tahun 2020 halaman 1, secara umum bahasa diartikan sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh manusia sehingga sesuatu yang digunakan untuk berinteraksi atau berkomunikasi sering dikategorikan sebagai bahasa. Misalnya, ketika kita mengedipkan mata kepada seseorang atau menganggukkan kepala, maka gerakan tersebut kita kategorikan sebagai bahasa karena dapat digunakan sebagai simbol komunikasi. Selanjutnya, menurut Hair dan Agustina tahun 2010 halaman 62, variasi bahasa itu memiliki dua pandangan. Yang pertama, variasi bahasa itu sebagai akibat adanya keragaman sosial penutur dan keragaman fungsi bahasa. Dapat disimpulkan bahwa variasi bahasa itu terjadi sebagai akibat dari adanya keragaman sosial dan keragaman fungsi bahasa. Pandangan yang kedua, variasi atau ragam bahasa itu sudah ada untuk memenuhi fungsinya sebagai alat interaksi dalam kegiatan masyarakat. Sehingga variasi atau ragam bahasa dapat diklasifikasikan berdasarkan adanya keragaman sosial dan fungsi kegiatan di dalam masyarakat sosial. Slide selanjutnya, film merupakan media komunikasi massa untuk mengkomunikasikan tentang suatu realita yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Film ini memiliki realitas yang kuat, contohnya menceritakan tentang realitas masyarakat. Hardiono tahun 2019 halaman 2. Selanjutnya, film Sobat Ambyar garapan sutradara Charles Ghazali dan Bagus Bramanti merupakan wujud visual dari lagu-lagu Didi Kempot. Film Sobat Ambyar hasil visual lagu Didi Kempot ini mengisahkan tentang lika-liku kisah cinta tokoh Jatmiko. Dan yang paling menarik dari film Sobat Ambyar adalah dialog yang disuguhkan menggunakan dua bahasa Indonesia dan bahasa Jawa Solo. Dalam film, variasi bahasa banyak tertuang, baik dari segi penutur, dari segi pemakai, dari segi keformalan, dan dari segi sarananya. Baik, selanjutnya fokus penelitian masih pada bab pendahuluan, itu ada 4. Yang pertama, variasi dari segi penutur dalam dialog film Sobat Ambyar garapan sutradara Charles Ghazali dan Bagus Bramanti. Dalam hal ini ideolek, dialek, dan sosiolek. Kemudian variasi bahasa dari segi pemakaian dalam dialog film. Dalam hal ini fungsi bahasa bagi para tokoh dalam dialog filmnya. Yang ketiga, variasi bahasa dari segi keformalan dalam dialog film. Dalam hal ini ragam santai dan ragam akrab. Terakhir, variasi bahasa dari segi sarana dalam dialog film Sobat Ambyar garapan sutradara Charles Ghazali dan Bagus Bramanti. Dalam hal ini ragam lisan. Kemudian untuk rumusan masalah itu ada 4 juga. Yang pertama, bagaimana variasi bahasa dari segi penutur dalam dialog film Sobat Ambyar garapan sutradara Charles Ghazali dan Bagus Bramanti. Yang kedua, bagaimana variasi bahasa dari segi pemakaian dalam dialog film Sobat Ambyar garapan sutradara Charles Ghazali dan Bagus Bramanti. Yang ketiga, bagaimana variasi bahasa dari segi keformalan dalam dialog film Sobat Ambyar garapan sutradara Charles Ghazali dan Bagus Bramanti. Yang keempat, bagaimana variasi bahasa dari segi sarana dalam dialog film Sobat Ambyar garapan sutradara Charles Ghazali dan Bagus Bramanti. Slide selanjutnya masih pada bab pendahuluan, yakni tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui tentang variasi bahasa dari segi penutur dalam dialog film Sobat Ambyar garapan sutradara Charles Ghazali dan Bagus Bramanti. Kemudian mengetahui tentang variasi bahasa dari segi pemakaian dalam dialog film Sobat Ambyar garapan sutradara Charles Ghazali dan Bagus Bramanti.
Yang ketiga, mengetahui tentang variasi bahasa dari segi keformalan dalam dialog film Sobat Ambyar garapan sutradara Charles Ghazali dan Bagus Bramanti. Yang keempat, mengetahui tentang variasi bahasa dari segi sarana dalam dialog film Sobat Ambyar garapan sutradara Charles Ghazali dan Bagus Bramanti. Kemudian, manfaat penelitian itu ada dua, secara teoritis dan secara praktis. Yang pertama, secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan serta bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan dapat menarik peneliti-peneliti selanjutnya untuk meneliti dan mengembangkan tentang variasi bahasa. Kemudian, secara praktis, yakni bagi peneliti sendiri memberi pengalaman, pengetahuan, dan wawasan mengenai ilmu-ilmu pendidikan terutama bahasa, variasi bahasa, dan film. Slide selanjutnya, pada bab landasan teori dan kajian pustaka atau bab kedua. Yang pertama, landasan teori itu ada dua, film dan variasi bahasa. Film itu menggunakan teorinya Sumarno dalam Hafian Asid Bustomi Setiantono tahun 2015. Serta untuk variasi bahasa yang merupakan grand teori menggunakan teori milik Malabar tahun 2015. Slide selanjutnya, masih bab 2, penelitian relevan itu ada 5. Yang pertama, menurut penelitian Setiawati dalam Jurnal Bahasa dan Sastra dengan judul Variasi Bahasa dalam Situasi Tidak Formal pada mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia di Universitas Tadaluko. Yang kedua, penelitian Jaelani dan Sakina Malisa dalam Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan judul Kajian Variasi Bahasa pada Status yang dibuat oleh pengguna Twitter yang bergabung dengan akun Twitter Sakina Melisa periode Januari 2014. Yang ketiga, penelitian Jazeri, Dianita Zulian, dan Siti Zumrotul Maulida dalam Jurnal Dialektika dengan judul Ragam Bahasa dalam Transaksi Jual Beli Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Kemudian, penelitian Hendra Tuti dalam Jurnal Kandai dengan judul Variasi Penggunaan Bahasa pada Ruang Publik di Kota Surakarta. Terakhir, penelitian Nugrawiyati dalam Jurnal Studi Agama dengan judul Analisis Variasi Bahasa dalam novel Fatimeh Goes to Cairo. Kemudian, pada proposal penelitian ini kerangka berpikirnya ada 4. Yang pertama, melihat dan mendengarkan film yang akan diteliti terlebih dahulu untuk menentukan variasi bahasa dengan cara merekam dan mencatatnya. Yang kedua, mencocokkan dengan teori-teori yang sesuai dengan variasi bahasa yang ditampilkan dalam film. Yang ketiga, mencatat dan menganalisis film sesuai dengan kajian yang dipilih. Yang terakhir, ditarik kesimpulan tentang variasi bahasa dalam film Sobat Ambyar garapan sutradara Charles Ghazali dan Bagus Bramanti. Kemudian bab ketiga, yakni metodologi penelitian. Yang pertama, jenis dan desain penelitian. Dalam proposal penelitian ini menggunakan jenis dan desain penelitian kualitatif deskriptif. Kemudian subjek penelitian, populasi, dan sampel penelitian. Untuk subjek itu berupa film Sobat Ambyar garapan sutradara Charles Ghazali dan Bagus Bramanti. Sampel penelitian berupa variasi bahasa baik dari segi penutur, pemakai, keformalan, dan dari segi sarana. Kemudian untuk populasi itu variasi bahasa dalam dialog film Sobat Ambyar garapan sutradara Charles Ghazali dan Bagus Bramanti. Kemudian untuk objek penelitiannya yakni berupa variasi bahasa dalam film Sobat Ambyar garapan sutradara Charles Ghazali dan Bagus Bramanti. Selanjutnya, teknik dan instrumen pengumpulan data masih pada bab metodologi. Teknik pengumpulan data itu menggunakan teknik analisis dokumen dengan tahapan yakni rekam, catat, dan analisis data. Kemudian untuk
instrumen pengumpulan data, yakni peneliti sendiri dan data-data sekunder, baik itu buku, artikel jurnal, serta situs internet sebagai penunjang dari penelitian. Kemudian, validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Validitas dalam penelitian adalah teknik triangulasi data, sedangkan untuk reliabilitas data, yakni menggunakan cara mendengarkan dan membaca secara berulang-ulang terhadap variasi bahasa, yakni dalam dialog film Sobat Ambyar garapan sutradara Charles Ghazali dan Bagus Bramanti. Teknik analisis data yakni dengan konten analisis atau isi dokumen. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.